Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, jami'ul hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ballagakum munakum fi afiyah. Bil khusus para habaib dan para alim ulama, para tokoh masyarakat dan keluarga besar Masjid An-Nabawi, keluarga besar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para hadirin dan hadirat yang malam ini menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di masjidnya bersama para kekasihnya. Semoga sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, insyaallah kelak Allah Ta'ala kumpulkan kita kembali di syurga sana bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil ifdal azim an-nawal al-mun'im bila mithal wal mubdi' bila zawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badril mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayah dan taufiknya. Allah Ta'ala kumpulkan kita malam ini dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat dan amat agung, peristiwa yang ternisbatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa maulid, peristiwa kelahiran baginda, yang mana kebetulan ikhwani kita malam ini berada di masjid yang namanya juga ternisbat kepada Rasulullah, Masjid An-Nabawi. Semoga nyambung masjid ini dari Masjid Nabawi yang asas sana di Madinah. Semoga apa yang turun daripada rahmatnya Allah Ta'ala dan para pencinta Rasulullah dapatkan di sana, semoga kita mendapatkan percikannya pula di masjid ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan bersama ashab majlis yang dinisbatkan juga ke Rasulullah, Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini sekarang ikhwani kita diliputi berbagai macam nisbat ke Rasulullah. Semoga nisbat ini senantiasa ada bersama kita dan Allah Ta'ala kuatkan nisbat ini sampai hari kiamat nanti, karena nisbat inilah akan menjadi andalan kita di hari kiamat nanti, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil tiap-tiap kita dengan nisbat itu ikhwan. Maka perhatikanlah kepada siapa engkau memasang, memberikan nisbatmu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yawma nad'u kulla unasim biimamihim. Di hari itu kami akan memanggil tiap-tiap orang dengan siapa? Dengan panutannya. Dengan gelarnya apa? Gelar siapa idolanya. Maka beruntung sekali bila mana Allah Ta'ala memanggilmu Fulan bin Fulan yang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fulan bin Fulan yang mentauladani Rasulullah, Fulan bin Fulan yang menjadikan Rasulullah sebagai imamnya. Maka alangkah beruntung sekali ikhwani bila mana engkau mempunyai nisbat ke Rasulullah. Tapi alangkah bahaya sekali bila mana nanti namamu dipanggil dan disebutkan nisbat kepada seseorang yang Allah Ta'ala benci orang itu. Fulan bin Fulan, dia mengidolakan Fulan, yang mana Fulan itu sekarang ada di neraka. Sangatlah bahaya ya ikhwan. Dikatakan di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan menyuruhkan, wahai penghuni mahsyar, ketahuilah bahwasanya Fulan bin Fulan telah mengagungkan apa yang Allah Ta'ala hinakan. Malu itu orang sampai habis, darah dagingnya itu copot ikhwan, tinggal tulang karena malunya ketika dinisbatkan namanya digandengkan dengan orang yang Allah Ta'ala murka. Na'udzubillah min dzalik. Maka carilah dan perhatikanlah nisbatmu kepada siapa.
Kepada siapa engkau menyerahkan talimu? Semoga insyaallah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Oleh karena itu ikhwan, kita berada malam ini di masjid yang mulia ini, semoga tersambung kita dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memulai dengan pujian-pujian kepada Rasulullah. Dan kalau seandainya kita memahami makna daripada kata-kata pujian, qasidah-qasidah itu sangatlah luar biasa ya ikhwan. Sungguh Rasulullah adalah hamba Allah yang paling sempurna, hamba Allah yang paling indah, hamba Allah yang paling elok, hamba Allah yang paling tinggi derajatnya. Seindah-indah bayangan yang engkau bayangkan terhadap Rasulullah, ketahuilah baginda lebih jauh, lebih indah dari apa yang engkau bayangkan. Sebesar-besarnya pujian yang engkau berikan kepada baginda, pujianmu itu tidak bisa mengalahi atau menyamai bahkan sedikit daripada butiran daripada pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami. Imam Busiri mengatakan, silahkan engkau memuji Rasulullah dengan sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan yang engkau ketahui. Nisbatkanlah segala sifat itu kepada baginda, hanya satu sifat yang dilarang kita menisbatkannya kepada baginda. Sifat apa? Sifat yang orang-orang Nasara mengkaitkan sifat itu kepada nabi mereka, sifat ketuhanan. Nah, itu yang terlarang. Jangan engkau sandengkan sifat itu kepada Rasulullah. Itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain sifat ketuhanan daripada sifat-sifat yang baik kemuliaan, silahkan engkau nisbatkan ke Rasulullah. Dan ketahuilah keutamaan Rasulullah itu bagaikan samudra yang tiada ujungnya. Wa hakadha ikhwan. Kan Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata dalam qasidahnya, aku berusaha untuk memuji Rasulullah dengan apa yang aku fahami, mulai beliau menulis maulidnya, mulai beliau menulis qasidah-qasidahnya, tapi ketika beliau bandingkan semua yang beliau tulis pujian terhadap Rasulullah dengan satu ayat dari Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad di atas akhlak yang mulia. Kalau seandainya dibandingkan semua pujianku kepada baginda dengan pujian Allah ini, tidak menyamai saat satu butir atom dari 1/10 dari 1/10 dari 1/10-nya ayat ini ikhwan. Beliau berkata, hawaltu an asifal habiba bi ba'di ma fahimal fuadu minas sanal qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bi dzarratin min 'ushri mi'syaril 'atar rabbani min ayna yu'ribu migwali an hadratin an madhiha qad kalla kullu lisani min ba'di ma ja'al kitabu bihi fama miqdaru madhil alamil insani. Kalau seandainya kita memuji Rasulullah, maka sungguh kita hanyalah sahaja mentauladani Allah Subhanahu wa taala yang telah memuji Rasulullah. Kita mentauladani para sahabat yang telah memuji Rasulullah. Kita mentauladani para tabi'in yang telah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Sayyidin Nas menghitung berapa sih sahabat yang pernah mengarang syair-syair pujian kepada Rasulullah. Bukan hanya Hasan bin Thabit, bukan hanya Abdullah bin Rawahah, bukan hanya Al-Khansa As-Sahabiyah. Ada berapa? Ibn Sayyidin Nas dalam kitabnya Minahul Midah menghitung ada 161 sahabat yang pernah mengarang pujian-pujian berupa bait syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam An-Nabhani menghitung pula ada berapa yang pernah memuji Rasulullah dari zaman sahabat sampai zaman beliau. Akhirnya beliau mengarang kitab 4 jilid besar, Al-Majmu'ah An-Nabhaniyah fi Ma'dihi Khairil Bariyah. Beliau cantumkan di situ siapa saja yang pernah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ikhwan. Kesempurnaan Rasulullah taklah terbatas.
Alangkah indahnya kalau seandainya engkau ikut dengan mereka para sahabat yang telah memuji Rasulullah, dan pasti Rasulullah SAW akan membalas perbuatanmu itu dengan segala kebaikan. Tak pernah Nabi SAW bila mana diberikan hadiah tak membalas hadiah itu. Pasti Rasulullah akan membalas hadiah itu. Ketika pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib memuji Rasulullah dengan pujiannya, dan itu adalah cerita maulid yang pertama kali dikarang, min qabli hatibta fi dhilali wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waragu. Beliau mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Aisyah yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menukil beberapa abiyat dari Abi Kabir Al-Hudhali, beliau mendapatkan doa dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ka'ab bin Zuhair memuji Rasulullah dengan qasidah banat Su'ad fagal beliau matbulu, beliau mendapatkan hadiah selendang burdah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Imam Busiri mengarang burdahnya dan selesailah beliau dari kitabnya itu Al-Kawakib ad-Durriyah fi madhi khairil bariyah, beliau mimpi bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan karangan-karangannya itu yang berupa qasidah-qasidah pujian kepada Rasulullah. Dalam mimpi itu baginda menanyakan, wahai Busiri, apa yang engkau mau? Ya Rasulullah, aku ingin kebersamaan dengan baginda di akhirat nanti, dan di dunia ini ya Rasulullah sungguh kakiku sakit ya Rasulullah, aku lumpuh nggak bisa berjalan. Dan itu di akhir hayat beliau. Akhir dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap-ngusap kakinya, setelah beliau bangun bisa jalan. Berkat apa? Berkat mimpi Rasulullah. Berkat apa kok bisa mimpi Rasulullah? Berkat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hakadha ikhwan. Dengan memuji Rasulullah kita bisa mengenal sosok baginda bagaimana, sosok yang sangatlah indah. Setiap orang yang pernah melihat Rasulullah pasti akan jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang pernah melihat wajah Rasulullah, baik pun itu para sahabat yang melihat dengan nyata di depan mereka, atau setelahnya daripada para ulama, para solehin yang melihat baginda dalam keadaan yaqadhah, atau yang melihat baginda dalam keadaan mimpi, pasti akan rindu kembali kepada Rasulullah SAW. Tak kuat mereka menahan kesabaran untuk melihat Rasulullah lagi. Wahakala. Bahkan sebagian mereka ketika mereka mimpi Rasulullah, mereka berusaha untuk tidur biar mimpi Rasulullah lagi. Wahakadha ya ikhwan. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kita semua untuk bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana wajah Rasulullah? Tahukah bagaimana gerangan wajah baginda yang sangatlah indah itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam wajahnya indah dan bercahaya dengan cahaya zahir dan cahaya batin. Putih dan ada kemerah-merahannya. Baginda bagaimana mukanya? Bundar, lonjong? Enggak. Kata sahabat, baginda SAW wajahnya, poster wajahnya baginda, kalau dibilang bundar sangat, enggak juga. Lonjong sangat, enggak juga. Mereka berkata, baginda itu wajahnya ada kebundar-bundaran sedikit. Lalu bagaimana kulit Rasulullah? Putih, bersih, dan putih tercampur kemerah-merahan. Bukanlah putih yang membosankan, enggak, tapi putih yang sempurna, yang enak dilihat. Putih yang kadang-kadang menggambarkan beberapa urat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bibir Rasulullah SAW? Kana aridul fam. Al-Imam Ad-Daibai berkata dalam maulidnya, alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajim. Hidungnya Rasulullah mancung, lurus bagaikan huruf alif yang sangatlah indah lurusnya itu. Dan bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan huruf mim. Ketika engkau menulis huruf mim, bagaimana mim yang senantiasa senyuman tidak pernah terlepas dari bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha Jarir bin Abdullah Al-Bajali berkata, ma ra'aitu wajha Rasulillah illa wa tabassama fi wajhi. Tidaklah pernah aku melihat wajah baginda melainkan dalam keadaan senyum kepadaku. Wa hakadha ikhwan. Bagaimana alis Rasulullah SAW? Alis Rasulullah sangatlah melengkuk. Kata beliau bagikan huruf nun yang terbalik. Huruf nun tuh kalau dibalik bagaimana? Titiknya ya matanya. Dan matanya Rasulullah sangatlah enak dilihat. Putihnya sangat putih dan hitamnya sangat hitam. Bulu matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang dan lentik. Dan Rasulullah SAW berjanggut ya ikhwan. Kana 'azimal lihyah wa hakala.
Kalau sahabat mensifatkan bagaimana lehernya Rasulullah, hadza azim, sangatlah indah ikhwan. Ka'annahu jidu dumyah, kata sahabatnya, wahakala. Jabir bin Abdullah pernah menceritakan ketika aku, dan juga diriwayatkan dari yang lainnya, Al-Bara' bin Azib bil Asah, ketika beliau melihat ra'aitu wajhan Nabi SAW, aku melihat wajah Rasulullah di bawah rembulan bulan yang terang, yang indah. Aku melihat wajah Rasulullah SAW, kemudian aku membandingkannya dengan bulan purnama itu. Sungguh demi Allah, wajah Rasulullah lebih terang dan lebih indah dari bulan purnama itu. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Wa hakadha ikhwan, perbanyaklah salawat, perbanyaklah hadir majlis maulid. Untuk apa? Semoga insyaallah kita diberkahi dan bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nabhani berkata dalam manzumahnya, wa'lam bi anna man ahabba ahmada la budda an yahwasmahu muraddida lidzaka ahlul ilmi sannaul maulida min ba'dihi fakana amran rasyada ardal wara illa adimar rusydi. Katanya, setiap orang yang mengaku cinta Rasulullah pasti dia akan sering menyebut Rasulullah, pasti dia akan sering salawat, dan itu adalah tanda suatu cinta ikhwan. Orang kalau cinta sesuatu dikit-dikit nyebut, dikit-dikit ingat, wahakala. Kalaupun dia lagi duduk ada orang yang menyebutkan nama kekasihnya, langsung ngeh dia, kenapa itu fulan? Karena idola. Itu kalau sudah jatuh cinta. Kalaupun seandainya dia lagi ngantuk, dia mendengar nama sang kekasih, ngilang ngantuknya ikhwan. Dan kadangkala kalaupun seandainya dia lagi tidur, dia mendengar nama sang kekasih, bisa bangun karena ada cinta di hatinya itu ikhwan. Tersetrum dia ketika mendengar nama sang kekasih. Wallahi ma dzukiral habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Tadi kita baca di maulid, di antara makna yang tadi kita lantunkan dalam maulid, wallah, demi Allah, ma dzukiral habib, tidaklah disebutkan nama sang kekasih di hadapan yang mencintainya, melainkan langsung dia segar, hilang segala kegundahan, kesumpekan hilang, fresh kembali. Kenapa? Ketika hanya mendengar nama sang kekasih. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kam jama'u fi hubbihil jumu'a wa farragu fi hubbihil majmu'a wa hakadha wa zayyanu ad-diyara war-rubu'a wa aktharul adwa'a wasyumu'a wa tayyabul kulla bi'arfin naddi. Imam Nabhani menyebutkan berapa banyak terhiasi perkumpulan kita dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyium aroma yang indah, yang harum berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan kalau engkau mau salawatan, sunnah pakai wangi-wangian. Sebenarnya bukan engkau yang mewangikan nama Nabi Muhammad, sebenarnya engkau menjadi wangi dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Rasulullah itu sosok yang wangi ikhwan. Wangi Rasulullah itu luar biasa. Kalaupun Rasulullah nggak pakai minyak wangi, keringatnya sudah wangi ikhwani. Wahakala. Kita mendengar bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami tentang Baitul Mutayyibin. Ada seorang sahabat yang dia mau menikahkan anak perempuannya dan dia nggak punya minyak wangi. Akhirnya dia pergi ke Nabi SAW dan mengadu, wahai baginda, esok aku akan menikahkan putriku dan aku tak punya minyak wangi. Langsung baginda SAW berdiri dan berdiri di bawah terik matahari sehingga mengucurkan keringat. Lalu baginda SAW mengambil keringatnya itu dan meletakkannya di botol. Sengaja ini ikhwan, dengan sengaja. Baginda berkata, jadikanlah ini minyak wangi untuk anakmu. Senang itu sahabat, pulang bawa apa? Bawa keringatnya Nabi Muhammad SAW sebagai minyak wangi. Besok pas resepsi, yang pengantinnya pakai minyak wangi apa? Minyak wanginya keringat Nabi Muhammad SAW. Semua orang mencium, dan memang namanya pengantin kan wangi. Tapi apa yang terjadi ikhwan? Nah, setelah hari resepsi itu masih ada sisa daripada keringat baginda SAW yang disimpan oleh pengantin itu. Dikatakan oleh sahabat, ketika si pengantin itu membuka botol yang isinya keringat Nabi Muhammad SAW, yang mencium wanginya itu bukan cuma dia saja, bukan cuma satu rumah, bukan yang mana si perempuan itu pakai minyak wangi, kami tahu, oh berarti fulan lagi pakai minyak wangi. Kenapa? Minyak wangi Nabi Muhammad SAW, keringatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai rumah itu dijuluki dengan Baitul Mutayyibin, rumah orang yang wangi. Minyak wanginya apa? Keringat Nabi Muhammad SAW.
Ada nggak minyak wangi yang mereknya apa itu? Kalau kita pakai se-Jakarta nyium. Minyak wangi apaan tuh? Kagak ada, ikhwan. Tapi keringatnya Nabi Muhammad SAW dipakai oleh sahabat semadinah bisa mencium. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Namun baginda tetap demen pakai minyak wangi. Bahkan baginda menghabiskan 2/3 hartanya untuk wangi-wangian. Wah kada ikhwan. Beliau berkata kemudian, ya hal tara hada yasu'u Ahmada aw hal tara hada la yurdi samada. Apakah mungkin, katanya, suatu perkumpulan maulid membuat Rasulullah murka? Aneh. Apakah bisa tergambar Rasulullah murka dengan perkumpulan seperti ini? Apakah mungkin Allah Ta'ala murka dengan perkumpulan seperti ini? Mustahil, ikhwan. Fadatka nafsi i'mal wa la takhshar rada wa karririr maulida min ba'dil maulida wa karririr maulida summal maulida ta'ish sa'idan wa tamut fi su'di, kata beliau. Nah, jangan takut, buatlah maulid. Jangan hiraukan perkataan mereka yang tak kenal. Mereka memprotes karena mereka tak tahu. Kalau seandainya mereka mengetahui, pasti mereka akan nimbrung bersama kita di sini. Sallallahu Nabi Muhammad. Wahakala. I'mal wala takhsharrada. Buatlah maulid, kemudian setelahnya maulid lagi, dan tenang saja, dan tenang ikhwan. Engkau akan hidup dalam keadaan sa'id, senang, dan engkau akan wafat dalam keadaan senang juga. Kenapa? Karena engkau pernah senang kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda akan menjamin kesenanganmu di dunia dan di akhirat nanti. Kesenangan itu engkau mulai petik semenjak dari sini, sudah dari majelis ini semua kita merasakan kenikmatan, merasakan ketenteraman. Apakah ada di sini yang sedang sumpek? Apakah ada di sini yang masih bingung mau ngapain? Apakah di sini ada yang masih heran apa kita lagi ngapain? Oh, semua yang hadir di sini merasakan kesenangan, ketenangan. Karena kenapa? Disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana disebutkan nama baginda di suatu majelis, maka taba bihil majlis wa taba bihil jalis. Wa hakada. Semoga Allah Taala berkahi majelis ini. Semoga Allah Taala berkahi masjid ini. Semoga Allah Taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mulia, dan semoga Allah Taala tidaklah jadikan perkumpulan ini perkumpulan terakhir kita. Semoga Allah Taala kumpulkan kita kembali di padang mahsyar sana, di surga sana bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, demi kemuliaan nabimu, izinkan mata kami untuk memandang baginda sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hilangkan segala penghalang antara kami dengan baginda, sobekkan segala penghalang, segala tirai yang menghalangi kami untuk melihat baginda, ya Allah. Berikanlah kami taufik untuk senantiasa mentawaladani baginda fi jami'il af'al was sifat, wa hatta tafna sifatuna fi sifatih, wa tafna af'aluna fi fi'li, wa hatta tafna dhawatuna fi dhatih ma'al afiyah tamma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man wafaqaha lil khair wa anahum alaih, wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.